Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Armanto Supriyadi dan teman saya Muhammad Rizal Alpariji. Kami di sini akan mempresentasikan pasar makroekonomi sebagai dosen pengampu Bapak Devi Muhammad Fauzi MM. Langsung saja. Pasar makroekonomi. Pengertian pasar. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa. Pasar makroekonomi dibagi empat. Yang pertama pasar barang, yang kedua pasar tenaga kerja, yang ketiga pasar uang dan modal, yang keempat pasar luar negeri. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang atau jasa adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Ciri-ciri pasar barang. Yang pertama, adanya calon penjual dan pembeli di dalam pasar. Yang kedua, adanya suatu barang dan jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Yang ketiga, adanya sebuah interaksi antara si penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya, macam-macam pasar barang. Yang pertama, pasar barang nyata ialah sebuah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya jelas. Pasar ini mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung, face to face, dan tawar-menawar. Ada barang dagangan, ada transaksi penyerahan barang secara langsung. Contohnya yaitu pasar Kebayoran Lama, pasar Senen, pasar Malam, pasar Kaget, dan lain-lain. Yang kedua, pasar barang abstrak. Pasar barang abstrak yaitu suatu pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Pasar ini mempertemukan penjual dan pembeli, di mana penjual hanya membawa contoh barang saja. Hanya membawa contoh barang tersebut, tawar-menawar dilakukan melalui internet, surat kabar, telepon. Contohnya jenis pasar ini adalah pasar komoditas yang menjual barang semua seperti pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, pasar kopi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Selanjutnya, jenis-jenis pasar tenaga kerja berdasarkan prioritas. Yang pertama, primer. Apa itu primer? Pasar primer ini biasanya ditemukan pada sektor usaha yang menggunakan padat modal, di mana tenaga pasar yang menawarkan jabatan atau posisi yang sudah cukup stabil secara pendapatan yang tinggi. Yang kedua, sekunder, yaitu jenis menawarkan jabatan atau posisi yang belum cukup stabil dan kurang memberikan kesempatan perkembangan karir pada karyawan. Yang selanjutnya, jenis-jenis pasar tenaga kerja berdasarkan pendidikan. Yang pertama, pasar tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki skill yang memadai. Misalnya tenaga kerja yang dipilih dokter, akuntan, bidan, pengacara, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pasar tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga yang tidak mementingkan skill atau pendidikan tertentu, misalnya adalah juru parkir, pedagang asongan, supir, dan sebagainya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizal.
Jenis pasar tenaga kerja berdasarkan asal tenaga kerja. Yang pertama, intern dan ekstern. Pasar tenaga kerja intern adalah pasar yang mendahulukan karyawan yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang sedang dibutuhkan. Sedangkan pasar tenaga kerja ekstern yaitu memberikan peluang bagi orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia pada perusahaan. Yang kedua, pasar dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri adalah pasar yang melakukan aktivitas jual beli tenaga kerja yang berada dalam negeri, sedangkan pasar luar negeri adalah aktivitas jual beli tenaga kerja yang berada di luar negeri. 3. Pasar uang dan modal. Di dunia investasi, pengertian pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga atau efek untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Sedangkan pada pasar modal adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli efek atau surat berharga dalam jangka pendek. Transaksi pada pasar uang, uang dan bank. Transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank yang lainnya. SBI. Tujuan dikeluarkannya SBI adalah mengurangi peredaran uang dalam masyarakat. SPBU. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Sertifikat deposito. Surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. Valuta asing. Tempat seorang dapat membeli atau menjual mata uang asing. Pelaku pasar modal, yaitu emiten, investor, penjamin emisi atau underwriter, agen penjualan, pialang atau broker, lembaga. Keempat, pasar luar negeri. Pasar luar negeri adalah pasar yang terdapat dan terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Pasar ini dapat terjadi karena adanya kegiatan dagang antara dua negara atau bilateral dan kegiatan dagang antara lebih dari dua negara atau multilateral. Pasar luar negeri ini dapat disebut sebagai pasar internasional. Ciri-ciri pasar luar negeri. Umumnya, pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung. Memiliki sistem distribusi tidak langsung, tingkat persaingan lebih ketat karena bersaing dengan berbagai negara. Biaya jangkauan cenderung lebih mahal. Menggunakan mata uang asing yang disepakati, memiliki lingkup yang luas dan tidak mengenal batas negara. Macam-macam pasar luar negeri. Yang pertama, impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contohnya, jika Amerika membeli pakaian dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor. Yang kedua, ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Ekspor ini kebalikan dari impor. Contohnya, ketika Indonesia menjual pakaian ke Amerika Serikat, itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan ekspor. Yang ketiga, barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang, untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai sama sesuai yang disepakati. Yang keempat, konsinyasi atau konsigmen. Konsinyasi yaitu pasar yang transaksi dengan sistem menitipkan barang. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual dititipkan di pasar internasional dulu, menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Yang kelima, package deal. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu.
Dan yang terakhir, border crossing. Border crossing adalah pasar yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan pasar ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Perdagangan ini dapat terjadi dengan cara yang pertama, sea border crossing, yaitu perdagangan antara negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, overland border crossing. Yaitu perdagangan antara negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku.